Saudara, pada hari ini Selasa 19 Juli 2016, kabar HK Mabes Polri Komjen Pol Putut Eko Bayu Suseno melakukan kunjungan ke Badan Pengusahaan Batam dan diterima langsung oleh Kepala BP Batam Hattanto Rekso Diputro. Kunjungan dilakukan dalam rangka membicarakan mengenai peningkatan sistem pengamanan objek vital yang ada di Batam, mengingat Batam sebagai kawasan industri yang penting dan menjadi perhatian bagi sejumlah pihak. Dan kemudian setelah kunjungan ke kantor BP Batam, kunjungan dilanjutkan ke sejumlah titik objek vital seperti pelabuhan dan juga kawasan industri. Seperti apa? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Kabar HK Mabes Polri Komjen Pol Dr. Andes Putut Eko Bayu Suseno SH melakukan kunjungan ke Batam pada Selasa 19 Juli 2016. Kunjungan diterima Kepala BP Batam Hattanto Rekso Diputro bersama dengan jajaran di ruang VVIP Bandara Hang Nadiem Batam dan dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor Badan Pengusahaan Batam. Agenda pertemuan di kantor BP Batam membahas persoalan terkait peningkatan sistem pengamanan objek vital BP Batam, seperti halnya pelabuhan dan bandara sebagai akses keluar masuk barang dan penumpang, pengamanan waduk-waduk untuk menjaga ketersediaan dan kebersihan air sebagai satu-satunya sumber air di Batam, dan objek vital penting lainnya dalam rangka mengembangkan strategi terpadu dalam menjamin keamanan Batam sebagai kawasan strategis nasional. Berikut adalah wawancara kami bersama dengan Kabar HK Mabes Polri, Komjen Pol Dr. Andes Putut Eko Bayu Suseno SH, dan Kepala BP Batam Hattanto Rekso Diputro. Baik, terima kasih. Pertama sekali kami sampaikan bahwa Polri itu adalah bagian daripada Dewan Kawasan, khususnya diwakili oleh Bapak Kapolri. Dewan Kawasan ini adalah dewan yang membentuk dan mengangkat kami pimpinan dari Badan Pengusahaan Batam. Nah, di dalam perjalanannya, maka pimpinan BP Batam ini melakukan dimulai dengan audiensi, silaturahmi, sampai kemudian kerjasama dengan semua unit yang atau instansi KL yang berada di bawah di dalam Dewan Kawasan. Nah, dengan Kapolri, saya pernah sudah 2 bulan yang lalu menghadap beliau dan beliau memberikan arahan pada waktu itu supaya kami mendapatkan rujukan-rujukan dari Pak K. Baharkam. Nah, kunjungan inilah yang sebetulnya menjadi tindak lanjut dari pertemuan itu. Bapak Komjen Putut ini sebagai K. Baharkam, kami lakukan tukar-menukar pikiran, terutama mengenai permasalahan yang ada dan kira-kira petunjuk dan arahan beliau bagaimana supaya kami ke depannya bisa lebih meningkatkan kinerja, dilihat dari kaitan dengan gangguan-gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Jadi tadi sudah ada pembicaraan kepada beliau, kami sudah menjelaskan inti-inti dari permasalahan yang kami hadapi dan berpotensi dihadapi di dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Jadi sebetulnya kalau kerjasamanya, kami sudah ada MOU sebetulnya antara Bapak Kapolri dengan Kepala Batam yang lama, Kepala BP Batam yang lama. Nah, nanti kemudian kita akan merevisi dan memperbaiki dan meningkatkan lagi inti kerjasama dari BP Batam dengan Polri. Kemudian apa yang akan dilakukan di samping MOU yang akan kita revisi, kita juga nanti akan meningkatkan kerjasama dalam konteks Direktorat PAM yang ada di BP Batam, terutama di dalam mengawal dan meningkatkan fungsi keselamatan dari objek-objek vital kita. Banyak sekali, dari mulai bandara, pelabuhan, sampai dengan waduk-waduk, yang semuanya itu memerlukan banyak sekali penanganan persoalan keamanan. Karena bila mana itu bisa terlihat physically dan visually meningkat, itu juga akan memberikan lebih banyak kenyamanan kepada para pengusaha, baik itu dalam negeri maupun asing, untuk berinvestasi di sini. Kuncinya sebenarnya di situ. Intinya adalah meningkatkan keamanan di Batam ini, sehingga
dunia usaha bisa bergerak lebih geliat lagi. Terima kasih. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hartanto tadi, bahwa 2 bulan yang lalu kami ketemu di Mabes Polri. Atas perintah Bapak Kapolri, saya diperintahkan untuk koordinasi dengan beliau untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan mencari solusinya. Seperti apa nanti? Tadi dalam diskusi berkembang bahwa memang perlu adanya sistem manajemen pengamanan di kawasan Batam ini. Tentu Bapak Kepala BP Batam tidak bisa bekerja sendiri. Di sini ada Polda, ada Korem, ada Kodim, ada Polres dan jajarannya ke bawah. Ada masyarakat juga, ada pemerintah daerah. Kita harus sinergi, harus bersama-sama untuk memajukan Batam ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Batam ini merupakan kawasan yang strategis. Dan ini kalau bisa diwujudkan dengan waktu yang tidak terlalu lama, ini akan menguntungkan bagi negara kita, masyarakat kita. Dengan harapan para investor baik itu yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri akan berbondong-bondong datang ke sini untuk menanamkan modalnya ke Batam. Syaratnya apa? Yang pertama adalah keamanan. Di negara manapun tanpa ada keamanan tidak akan bisa negara itu membangun. Sama dengan di Batam juga begitu. Kalau keamanan ini tidak terjamin, maka pembangunan di Batam ini juga tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka rakyatlah yang akan sejahtera di situ, Mbak. Ya. Ya. Tadi sudah disepakati kita akan membentuk satu sistem manajemen pengamanan. Seperti misalnya di Polda. Polda Kepri itu mempunyai Polres. Ada Polres Batam, kemudian Polres-Polres lain yang di bawah kendali dari Kapolda Kepri. Nah, BP Batam ini kita ibaratkan nanti seperti Polda. Mempunyai struktur organisasi dalam hal sistem manajemen pengamanan. Kemudian kawasan-kawasan objek vital lainnya juga mempunyai sistem manajemen pengamanan sendiri, tetapi itu nanti di bawah kendali dari pengawasan dan kendali dari BP Batam, Mbak. Sehingga nanti ada jalur komando dari sana. Dan yang paling penting lagi nanti setelah mereka ini terbentuk satu sistem pengamanan di masing-masing objek vital, nanti ada semacam link, apakah itu berbentuk CCTV yang menjadi menjadi satu peralatan untuk memonitor kawasan itu, yang nanti ada command centernya ada di sini. Command center itulah yang nanti mengawasi seluruh kawasan Batam ini, sehingga apabila ada sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti, mudah koordinasinya dengan instansi terkait lainnya. Terima kasih. Rombongan kemudian meninjau sejumlah titik objek vital seperti sistem pengamanan di Pelabuhan Internasional Batam Center, kawasan industri Batamindo sebagai salah satu objek vital di Kepulauan Riau, serta lalu lintas kapal di Pelabuhan Kargo Batu Ampar. Saudara, demikianlah kita ikuti seluruh rangkaian kegiatan dari kunjungan Kabar Hakam Mabes Polri ke kantor BP Batam dan sejumlah titik objek vital yang ada di Batam. Kita harapkan bersama semoga segera terlaksana sebuah sistem pengamanan objek vital yang lebih baik dan tentu mampu memberikan atau memastikan dan menggaransi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat tentunya dan juga para investor di Kota Batam sebagai kawasan industri. Demikian Anda telah menyaksikan Info Humas BP Batam.